Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pembahasan materi sumber ajaran Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam ijtihad yang ketiga ini agak berbeda dari sumber ajaran Islam sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kalau dulu kemarin ya, ketika kita membahas Al-Quran dan sunnah, itu masuk dalam kategori sumber hukum asal, di mana tempat mengambil hukum darinya. Sedangkan sumber ajaran Islam yang ketiga itu adalah dalam bentuk kata dalil menjadi petunjuk. Ijtihad secara bahasa itu diambil dari kata jahada, yajhudu, jahdun ya. Memiliki arti kesungguhan, sepenuh hati, serius. Namun di sini penambahan alif dan ta menjadi ijtihada yajtahidu ijtihadan mengandung maksud mubalaghah yang berarti sangat bersungguh-sungguh sampai di mana batas akal tidak mampu lagi berpikir. Nah, secara istilah pengerahan kemampuan secara maksimal seorang faqih dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat atau penggalian hukum. Kedudukan ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga sebagaimana dijelaskan di awal tadi setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai tambahan pengetahuan tentang Islam, dengan adanya ijtihad diharapkan Islam mampu menjadi agama yang luas, dinamis, fleksibel, sesuai dengan dinamika zaman. Hakikat ijtihad ada sekitar 4 di sini ya. Pertama adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha berijtihad dilakukan orang yang sudah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan dan disebut faqih yang dalam pemahamannya. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amali. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat atau penggalian hukum. Kita lihat, tidak semua orang bisa berijtihad, makanya yang berijtihad dinamakan mujtahid. Dengan syarat balik dan berakal, tentu iman dan adil, mengetahui ilmu alat atau ilmu bahasa, mengetahui tentang Al-Quran, memahami hadis Nabi, dan ada memiliki pengetahuan tentang ijma' dan qiyas, termasuk pengetahuan tentang maksud syari ya, dalam menetapkan hukum. Terakhir, pengetahuan tentang usul fiqh dan fikih. Landasan berijtihad ini dalam surah An-Nisa ayat 59 sama dengan ayat yang sebelumnya ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 59 ini kalau Ananda lihat ada lafaz fa in tanaza'tum, jika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat fi syai'in tentang sesuatu farudduhu ilallah wa rasuli, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah. Nah, dalam fa in tanaza'tum ini berarti di sini masuk ranah akal. Ini makanya dibolehkan atau fa'tabiru ya ulil absar, ulil albab, ya wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan atau faqih tadi untuk mengambil iktibar atau mengambil pertimbangan dalam berpikir. Berarti Allah memerintahkan untuk berijtihad. Nah, perintah mengembalikannya kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukum kepada apa yang pernah ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak bisa bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Jadi dihubungkan dengan hukum sebelumnya atau kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Oke, lapangan ijtihad itu ada 2 ya. Masalah-masalah yang belum ada nasnya, atau masalah-masalah yang sudah ada nasnya namun belum pasti mengandung ada kemungkinan arti yang lain.
Contoh masalah-masalah yang belum ada nasnya, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan hadis tidak menyuruh dan tidak pula melarang untuk mengumpulkan mushaf ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian zakat padi, ya ini untuk masalah-masalah sudah ada nasnya, namun belum pasti mengandung kemungkinan arti yang lain. Zakat padi tidak disebutkan dalam nas karena pada masa itu tidak populer sebagai makanan masa itu, tetapi zakat gandum disebutkan. Nah, makanya zakat padi dihubungkan dengan zakat gandum. Nah, hukum memukul orang tua nggak disebutkan dalam nas dalam Al-Quran, tapi larangan berkata kasar dinyatakan dalam nas. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini ya ayatnya. Kita lanjut ya. Contoh ijtihad nih ada pada masa Nabi, pada masa sahabat. Pada masa Nabi itu ketika ada seseorang penduduk sedang mengawinkan kurma, kemudian Rasul lewat ya ketika itu, kemudian beliau berkata, seandainya kamu tidak berbuat demikian akan lebih baik. Lantas orang tersebut mengikuti anjuran Nabi. Ternyata buahnya berkurang dari yang sebelumnya, protes lah orang tersebut ya, petani ini. Kemudian jawaban Nabi, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa sepertimu. Bila saya menyuruhmu dalam hal urusan agama, ikutilah. Tetapi bila saya menyuruhmu melakukan sesuatu berdasarkan ijtihad saya hanya seorang manusia biasa. Ini ya. Ini pada masa Nabi, hubungannya ke sini. Kemudian ijtihad pada masa sahabat itu dari penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin ya kan. Kemudian pengumpulan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menetapkan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ya. Di samping orang-orang yang murtad. Kemudian membentuk pasukan tentara yang tetap untuk membela agama Islam dan kaum muslim pada masa Umar. Bahkan uang ya, pada masa Umar juga ditetapkan uang. Kemudian menetapkan dera 80 kali bagi peminum khamar, disamakan dengan hukuman bagi yang menuduh berzina. Ini pada masa Ali bin Abi Thalib ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan pembagian ijtihad. Jadi secara garis besar, ijtihad itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama bayani, kiasi, yang kedua istislahi, yang ketiga. Nah, bayani ini menjelaskan hukum syariah dari nas-nas yang sudah syar'i. Menjelaskan aja. Kemudian kiasi yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan kias atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syariah. Nanti kita contohkan ya. Yang ketiga, meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu, akal ya, yang disandarkan atas istislah. Kita lihat ya. Nah, ijtihad bayani ini lapangannya hanya dalam batas pemahaman terhadap nas saja ya, dan menguatkan salah satu di antara pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukum tersurat dalam nas namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Contoh misalnya ayat yang berbicara menetapkan keharusan beriddah ya, ini untuk orang yang ini perempuan ya, haid ya, 3 kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri berdasarkan firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasah quru. Nah, ini menarik ini. Beridah 3 kali quru ini. Nah, 3 kali quru ini memiliki 2 pengertian berbeda. Bisa berarti suci, bisa berarti haid. Itu suci dan haid itu bisa berbeda waktunya, bisa lebih malahan ya kan. Nah, ijtihad untuk menetapkan pengertian quru dengan memahami beberapa petunjuk yang ada disebut ijtihad bayani. Makanya menetapkan keharusan beriddah 3 kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil. Jadi maksud sini 3 kali suci yang ditetapkan sebagai ijtihadnya. Padahal quru itu pemahaman ada 2, bisa suci dari haid, bisa haidnya. Yang mana yang mau dihitung? Kemudian kiasi dalam ijtihad ini hukumnya tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang sudah ada. Untuk mencari hukum di balik yang tersirat diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya. Paham misalnya sampai sini ya? Contoh misalnya tadi udah dicontohkan sebenarnya sebelumnya, keharaman memukul orang tua kan nggak ada tuh dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis ya kan. Dikiaskanlah, dihubungkan kepada ucapan berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti orang tua. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffim wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi
jangan pula sampai memukul boleh gitu ya. Karena yang ada di dalam Al-Quran berkata kasar, enggak diilatkan bahwa berkata kasar saja tidak boleh apalagi memukul. Kayak itu kias ya. Kemudian istislah ini ada beberapa macam ya pembagian istihsan, istishab, masalah mursalah, istislahi, uruf atau kebiasaan, sadud zari'ah. Nah, kita lihat ya. Istihsan memperhitungkan sesuatu yang lebih baik. Contoh misalnya bebas hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri pada masa paceklik. Ini berlaku hukum khusus. Ini kejadiannya pada masa Umar bin Khattab. Karena pada masa itu terjadi masa paceklik ya. Atau ijtihad air jilatan burung buas bersih. Karena burung buas menggunakan paruh sehingga airnya tidak bersentuhan dengan liurnya. Hukum asalnya kan yang binatang buas kan haram hukumnya ya, najis hukumnya. Tapi ini tidak najis karena berparuh tadi. Kemudian istishab ya, mengukuhkan hukum yang ditetapkan dengan suatu dalil pada masa lalu dipandang waktu ini sampai diperoleh dalil yang mengubahnya. Jadi masih berlaku dalil pada masa lalu itu sampai sekarang, dan selagi belum diperoleh dalil yang petunjuk yang baru yang mengubahnya, itu masih tetap gitu hukumnya begitu. Contoh, beberapa waktu lalu ditetapkan pemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah. Pemilikan harta itu berlaku untuk seterusnya selama tidak ada bukti bahwa pemiliknya sudah beralih kepada orang lain. Nah, kalau sudah dijual atau transaksi jual beli dan hibah, itu tidak berlaku lagi. Istisab ya. Ini hukumnya masih akan seperti itu sampai ada hukum lain yang membatalkan atau mengubahnya. Oke, kita lihat masalah mursalah. Nah, masalah mursalah ini sesuatu dia gak mirip tuh dengan istihsan ya. Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Tidak ada petunjuk syarak yang secara khusus menolaknya ataupun mengakuinya. Contoh, pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pencetakan mata uang, memerangi orang yang enggan yang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan satu zari'ah ini ibaratnya menutup jalan ini ya, satu zari'ah ini. Sesuatu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Ditutup jalan itu. Ditutup jalan itu. Jalan itu ditutup sesuatu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Menutup suatu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang. Oh, ini salah Ibu tulis nih ya. Intinya gitu ya. Menutup suatu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang, walaupun itu halal sebenarnya, yang mengandung kerusakan. Contoh misalnya, menjual anggur kan halal ya, tapi kita tahu nih pabrik kita menjual ke suatu pabrik, tapi kita tahu pabrik itu mengolah minuman keras, jangan jual ke sana. Nah, itu ya, kita tutup jalan dengan tidak menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur dibolehkan, tapi menjual anggur yang kita tahu jelas-jelas orang tersebut akan menggunakannya dengan mengolahnya menjadi minuman keras, itu kan menjadi haram. Uruf atau adat ya, kebiasaan, sesuatu yang sudah dikenali, diakui dan oleh orang banyak. Tapi jangan sampai ya adat yang sudah jelas hukumnya haram. Ini memang adat yang sesuatu yang sudah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, tentu digarisbawahi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya kebudayaan Islam itu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi dengan syirik ya, itu jelas salah. Contoh memberi hadiah, acara halal bihalal silaturahim itu kan dibolehkan walaupun tidak ada aturannya ya. Tetapi karena kebiasaan ini sudah dikenali, diakui dan juga tidak mendatangkan madarat, nah ini